Oke, aku akan membahas terkait dengan berita yang tengah viral di 1-2 hari belakangan ini di Twitter, yaitu terkait dengan Manchester City yang kembali terkena financial fair play gitu loh. Namun sebelum itu, silakan di-subscribe dulu channel ini agar membantu tumbuh dan berkembangnya channel ini gitu loh. Oke, masuk ke pembahasan. Sebenarnya kan Manchester City ini sudah pernah terkena financial fair play juga di tahun 2020 atau 2021 gitu deh. Whatever lah. Namun mereka lolos karena apa? Karena pada saat itu yang mengajukan itu adalah di luar Liga Inggris, artinya sebuah media dari Jerman, yaitu Der Spiegel, yang menemukan adanya indikasi kecurangan dalam laporan keuangan Manchester City gitu. Oke. Nah, namun mereka lolos karena apa? Mereka mengajukan banding ke CAS gitu loh, Court of Arbitration of Sport, ya gitulah, whatever lah. Pokoknya ya bahasa kasarnya ya banding ke pengadilan tingginya, apalah, pengadilan tingginya sport gitulah kurang lebih. Nah, mereka lolos sekarang, mempunyai great lawyer gitu ya. Pemiliknya orang kaya, ya gampang aja untuk meng-hire pengacara-pengacara bagus gitu loh. Nah, sebelum membahas terkait dengan Manchester City ini gitu loh, kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan apa itu financial fair play, tujuannya apa, bagaimana cara menghitungnya dan lain sebagainya lah yang terkait dengan financial fair play ini gitu loh. Oke, financial fair play ini kan sebenarnya tujuannya mulia, agar apa? Untuk menjaga bahwasanya gap antara klub kaya dan klub miskin itu tidak begitu jauh. Ya walaupun sebenarnya sekarang masih tetap jauh juga, cuman ya ini kan dibuat agar at least tidak begitu sejauh sebelum adanya financial fair play lah gitu. Nah, terkait dengan itu ya kita tahu kayak klub Real Madrid, PSG sekarang, Manchester City, MU, Chelsea bahkan sekarang yang lagi gila beli pemain ratusan juta. Mungkin kalau sebelum adanya financial fair play, mungkin mereka bisa spend dalam satu kali bursa transfer, mungkin mereka bisa spend sampai 1 miliar euro gitu loh. Cuman sekarang dibatasin, artinya artinya bahwasanya ketika Anda ingin membeli pemain, Anda harus memperhatikan neraca keuangan atau keseimbangan keuangan sebuah klub gitu. Artinya sebuah klub itu tidak lagi bisa menggunakan, walaupun dia punya banyak uang gitu loh, ownernya punya banyak uang, jadi artinya sekarang ownernya tidak lagi diizinkan untuk membeli pemain memakai kantongnya sendiri, yang mana nanti akan mengganggu keseimbangan keuangan klub. Nah, ketika keseimbangan keuangan klub ini sudah terganggu, maka terjadi apa? Terjadilah kebangkrutan di klub itu yang ingin dicegah oleh UEFA. Sebenarnya tujuannya mulia gitu loh. Cuman yang kembali lagi, tujuannya mulia tapi yang buat peraturan mafia juga sama aja gitu kan. Artinya Anda ingin membersihkan lantai tapi dengan sapu yang kotor, ya sama aja gitu sebenarnya. Tapi ya hal yang lumrah gitu loh. Maksudnya di setiap organisasi, di setiap negara, di setiap instansi ya pasti ada tikus-tikus kotor dan tikus-tikus berdasinya gitu loh. Oke, by the way, kita kembali ke pembahasan. Artinya gimana sih cara menghitung financial fair play? Cara menghitung financial fair play itu adalah pendapatan kalian, pengeluaran kalian itu tidak boleh lebih besar dari pendapatan. Misalkan pendapatan kalian itu dalam satu periode gitu, dalam artian dalam 6 sampai 1 tahun itu misalnya 100 juta gitu loh. Nah, kalian itu harus spend tidak boleh lebih dari 100 juta, misalkan 90 juta gitu loh, 90 juta euro gitu. Nah, ketika sudah melewati 100 juta euro, Anda akan kena upgrade nih sama UEFA gitu loh. Tapi ada pengecualian bahwasanya ketika masih rugi 45 juta euro masih bisa ditolerir dengan catatan owner sanggup untuk membayar gitu loh. Namun dalam 5 tahun terakhir itu direvisi, artinya cuma 30 juta euro yang boleh berlebih pada saat pembelian, yang dihitung dari pendapatan klub. Artinya kalau pendapatan kalian 100 juta, misalnya MU pendapatan 100 juta, ya MU nggak boleh lebih dari 130 juta untuk spend pemain gitu loh. Nah, sebenarnya kan banyak juga sebenarnya penghasilan dari klub gitu loh, dari penonton, dari merchandise, dari hak siar, dari jual beli pemain, dari sponsor, dari apa lagi? Dari dan lain sebagainya lah kayak gitu.
Sebenarnya banyak sebenarnya penghasilan. Cuman yang jadi permasalahan adalah apakah klub itu terbuka untuk laporan keuangannya gitu loh. Nah, sebagai gimana kita ketahui, jangankan klub, perusahaan-perusahaan besar di dunia, di Indonesia, di dunia bahkan, ya rasaku pasti ada lah slip-slip sedikit melaporkan laporan keuangan. Karena kalau terang-terangan dibuka, ya itu kan sifatnya privacy gitu loh. Apalagi perusahaan-perusahaan yang tidak IPO, yang tidak publik, yang sifatnya private gitu loh. Nah, itu menurutku akan menjadi bumerang sendiri ketika menunjukkan laporan keuangannya secara real, Bang. Ya, isi malakama lah ditunjukkan secara real. Ditunjukkan secara benar-benar secara real juga enggak bagus, tidak ditunjukkan juga tidak bagus gitu ya. Pandai-pandai klub dan accountant-nya lagi gitu. Nah, kembali lagi ke si financial fair play. Nah, bagaimana? Nah, menentukannya itu bagaimana gitu loh. Apakah dengan sekali transfer langsung di print, langsung UEFA langsung nyemprit si klub gitu? Enggak. Jadi per 6 bulan, per 1 tahun kalender nanti biasanya di pertengahan season di bulan Desember, financial fair play melalui badan pengawasnya ya disebut CFCBP, apa sih kepanjangannya itu deh, pokoknya cari sendirilah nanti di internet. CFCBP itu sebagai pengawas akan mengeluarkan laporan kepada masing-masing klub apakah klub ini aman dari financial fair play atau tidak. Nah, kalau tidak seperti kasus Manchester City maka akan disemprit gitu loh oleh UEFA. Nah, kali ini yang bertugas menyempritnya adalah Premier League gitu loh. Oke, rasanya sudah cukup sedikit tercerahkan terkait dengan apa itu financial fair play gitu loh. Nah, masuk ke kasus Manchester City. Oke. Dalam kasus Manchester City ini, dalam laporan operator Liga Inggris yang secara tertutup, yang tidak dibuka secara langsung, sebenarnya nggak adil sih, kita sebagai masyarakat nggak bisa menilai. Tapi kan itu ya permainan stakeholder lah, kita serahkan aja kepada yang berwajib lah gitu. Nah, dalam laporan si operator Inggris tadi ini yang tersebar di sosial media, yang aku riset di sosial media dan sebagainya, dalam 9 tahun terakhir, yaitu kurun waktu 2009 sampai 2018, yang artinya pada saat itu ya Sheikh Mansur bersama dengan Uni Emirat Arab ya. Uni Emirat Arabnya situ sudah masuk ke Manchester City gitu loh. Mereka telah melakukan kurang lebih 100 kali pelanggaran dalam financial fair play-nya gitu. Jadi cukup banyak gitu ya. Walau ya ibaratnya 9 tahun berarti dalam setahun itu kurang lebih ya 10 dalam setahun 10 pelanggaran mereka sudah lakukan gitu ya, kurang lebih deh gitu kan. Nah, apa saja yang meliputinya yang dilaporkan oleh operator Inggris? Yang pertama adalah financial club, yang kedua renumerasi kontrak, yang ketiga laporan keuangan yang fiktif. Nah, ini kan sebenarnya kalau memang ini betul, dan feelingku itu betul gitu loh, karena itu ya sudah jadi rahasia umum. Kalau memang ini terungkap dan ada buktinya, kita bicara bukti. Dan kalau memang ini ada buktinya, ini sangat menampar pertama perusahaan dari Uni Emirat Arabnya, Sheikh Mansurnya, Manchester City-nya gitu loh, karena ya klub yang mempunyai banyak duit terkena masalah laporan keuangan fiktif gitu loh, ataupun financial club ya. Manchester City, PSG, MU, Madrid itu kan sebagai klub yang kaya, leader lah di dalam sepak bola karena uang dan prestasi dan sejarahnya gitu loh. Cuman kalau mereka terkena permasalahan seperti ini, menurutku itu tamparan keras bagi Uni Emirat Arab khususnya gitu loh. Ya, orang Arab kan terkenal dengan uangnya, dengan minyaknya gitu loh, dengan gengsinya. Ketika terkena kayak gini ya kembali lagi bahwasanya lu nggak becus ngurus klubnya gitu loh. Nah, kembali lagi kepada Manchester City. Apa sebenarnya hukuman yang akan dikenakan jikalau memang ini terbukti? Nah, dari beberapa sumber yang ku dapat gitu loh, ada beberapa beberapa hukuman yang akan dikenakan kepada Manchester City gitu loh. Yang pertama, larangan bermain di liga, itu udah jelas. Yang kedua, pengurangan poin. Yang ketiga, denda. Yang keempat itu bisa sampai degradasi dan juga pencabutan title. Sempat di pencabutan title, waduh kacau gitu loh. Kacau, apalagi sempat dilarang bermain ya. Rasaku pemain-pemain kayak Haaland, kayak De Bruyne, kayak Rodri dan lain sebagainya itu pasti pindah klub. Nggak mungkin apalagi kalau sampai degradasi ya pasti pindah klub. Nggak akan ada setia, nggak akan ada yang loyal gitu loh, karena mereka ingin bermain di top levelnya gitu. Nah, ini kan jadi permasalahan juga gitu loh. Nah,
Sekarang konklusinya, simpulannya adalah apakah memang Manchester City itu melanggar? Ya kembali lagi kita tunggu sidangnya gitu loh. Cuman kalau feelingku ya pasti ngelanggar, tinggal lagi operator Liga Inggris bisa ngebuktiin atau enggak, karena untuk membuka laporan keuangan, untuk membuka rahasia-rahasia perusahaan, ya kan mereka kan perusahaan ya sangat sulit karena itu sifatnya privacy gitu loh, kecuali untuk hukum ya Pak. Kalaupun untuk penegakan hukum ya pasti timnya udah ngelenyapin apa namanya barang bukti agar mereka tidak kena. Ya buktinya yang pada saat si Der Spiegel itu menuntut Manchester City, ya buktinya mereka lolos di cas gitu loh. Oke, itu aja dulu terkait dengan Manchester City yang tengah viral. Nantikan konten-konten selanjutnya, jangan lupa subscribe. Oke, ciao.